Umat Allah yang terkasih, hari ini kita merenungkan Maria dan Elia sebagaimana dikisahkan dalam kitab pertama Raja-Raja bab 18 ayat 20 sampai 46. Santa Maria memiliki banyak gelar dalam gereja Katolik. Misalnya gelar Theotokos, Maria Bunda Allah, gelar Maria Hinadina, Maria Bunda Berduka Cita, Maria Bintang Laut atau Stella Maris, dan masih banyak gelar Maria yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Gelar-gelar ini diberikan gereja berdasarkan pengalaman imannya bersama Maria. Bahwasannya peran Maria sebagai bunda gereja terbaca dalam peziarahan gereja, yaitu umat Allah di dunia ini. Maria berperan sebagai ibu yang selalu setia mendampingi putra-putrinya dalam peziarahan melewati padang gurun kehidupan menuju tanah terjanji, yaitu surga. Maria mendampingi gereja hingga mencapai puncak kehidupannya, yaitu realitas gereja Kristus, di mana umat Allah mengalami kemanisan kemuliaan surgawi, tidak hanya waktu mati, tetapi sudah sejak sekarang di dunia ini, dan mereka mengalami itu di dalam hati dan budinya. Berbicara tentang Maria tidak akan pernah habis. De Mariam nunquam satis. Maria selalu menarik untuk diperbincangkan sepanjang tahun. Ia lebih istimewa dan menjadi tokoh idola bagi banyak orang. Ketenaran Maria melebihi ketenaran artis manapun. Saudara-saudari yang terkasih, saya hendak merefleksikan Maria sebagai awan kecil yang timbul dari laut, sebagaimana dikisahkan dalam 1 Raja-Raja bab 18 ayat 44. Namun, kita perlu memahami latar belakang historis perhelatan Elia melawan Nabi Baal, Yahweh melawan Baal di atas Gunung Karmel. Dan untuk merenungkan misteri awan kecil, kita perlu merenungkan sejarah Nabi Elia dari awal perjalanannya. Elia, Nabi Tuhan, berjuang mati-matian mempertahankan iman yang benar, yaitu iman kepada Yahweh. Latar belakang perjuangan Elia ialah sikap kemenduaan bangsa Israel. Di satu sisi, mereka beriman kepada Yahweh. Di sisi lain, mereka terjebak dalam euforia Baal yang diperkenalkan Isabel, istri Raja Ahab. Euforia itulah yang mendorong mereka untuk menyembahnya. Elia tampil di depan Israel dengan mengajukan sebuah pertanyaan reflektif yang menyentuh jantung persoalan iman Israel. Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia. Kalau Baal, ikutilah Dia. Israel dihadapkan pada dua pilihan yang serba sulit, dan pilihan itu menuntut kebebasan yang bertanggung jawab. Yaitu, mereka harus memilih secara definitif Yahweh, yaitu Allah yang menuntun mereka keluar dari tanah Mesir, atau Baal, dewa Kanaan. Saudara-saudari yang terkasih, Israel pada masa pemerintahan Raja Ahab mengalami krisis iman yang paling fundamental. Mereka mengharapkan Allah yang hadir secara real, dapat dimengerti, dapat dilihat, Allah yang memberi kenikmatan dan memenuhi keinginan mereka secara langsung. Baal, dewa Kanaan yang diperkenalkan Isabel, memenuhi harapan Israel tersebut. Baal adalah dewa yang sangat menggoda hati bangsa Israel. Ia lebih mudah dimengerti, dapat dijangkau, menawarkan kenikmatan, dan mampu memenuhi keinginan-keinginan bangsa Israel pada waktu itu. Tentu berbeda dengan Allah Elia yang sulit dimengerti, tidak dapat dilihat, transenden. Rancangannya tidak sama dengan rancangan manusia. Ketika Baal tampil di panggung kehidupan Israel,
Seketika itu juga Israel berpaling kepadanya. Baal pun menjadi idola Israel dan diagung-agungkan. Pertanyaannya, di manakah Allah Israel pada saat itu? Allah Israel menyatakan dirinya dalam perkataan dan perbuatan Nabi Elia di atas Gunung Karmel. Di atas gunung itu Allah menjawab doa Elia dalam rupa api. Api dalam perjanjian lama melambangkan manifestasi Allah. Api itulah memakan habis korban bakaran, kayu api, ke-12 batu dan tanah, bahkan air yang ada di parit dijilat habis olehnya. Api yang turun dari langit melambangkan Roh Kudus yang membaharui hati Israel supaya kembali kepada Allah yang benar. Api itu juga mengungkapkan kekalahan Baal secara definitif, bahwasannya Yahweh adalah api, bukan Baal. Setelah menyelesaikan pertarungan itu, Elia kembali ke Gunung Karmel untuk berdoa. Sesungguhnya kekuatan Elia bersumber dari doanya yang benar. Doa Elia adalah doa sejati. Doa Elia adalah doa gereja. Hal itu nampak jelas diungkapkan oleh Rasul Yakobus. Elia adalah manusia biasa seperti kita, namun ia telah berdoa dengan tekun dan doanya didengarkan oleh Tuhan. Santa Teresia Benedikta dari Salib mengartikan doa sejati sebagai doa gereja, yaitu doa seluruh anggota gereja dalam persatuan abadi dan tak terbagi. Doa yang benar itu nampak dalam sikap doa Elia dan ketekunannya. Elia berdoa dengan membungkuk dan mukanya berada di antara kedua lututnya. Sikap doa yang demikian tidak mutlak menunjukkan kesempurnaan jika tidak diimbangi dengan ketekunan. Elia selalu mengawali dan mengakhiri karyanya dengan berdoa kepada Allahnya. Doa Elia sesudah perhelatan di atas Gunung Karmel terbukti sempurna dengan munculnya awan kecil sebesar telapak tangan dari laut. Tradisi Karmel melihat awan kecil itu sebagai figur Santa Perawan Maria. Paus Pius ke-10 melihat Maria sebagai figur yang muncul dalam pikiran Elia ketika ia melihat awan kecil dari laut. Laut adalah simbol kehidupan manusia yang penuh dengan dosa, dan Maria dipilih dari tengah-tengah dunia oleh Allah untuk melahirkan Yesus Kristus, Sang Penebus dunia. Maria adalah awan kecil yang putih bersih dan ringan, melambangkan kerendahan hatinya. Awan kecil itu mengandung hujan yang menyegarkan, membasahi dan menyelamatkan manusia. Israel mengalami kekeringan, tetapi disegarkan berkat hujan yang dikandung awan kecil. Hujan itu melambangkan Kristus, Sang Penyelamat dunia. Kristus sangat dinanti-nantikan oleh orang yang mengharapkan kedatangannya, oleh mereka yang sedang dilanda kekeringan dan kelaparan yang panjang, mereka yang sedang berada dalam krisis iman dan identitas di tengah dunia yang sedang bergejolak. Kita semua tentu mengharapkan supaya Allah membebaskan kita umatnya dari wabah corona yang mematikan dan menimbulkan berbagai macam krisis. Kita sedang mengalami kekeringan dan sangat mengharapkan hujan. Banyak orang terjebak dalam sinkretisme agama yang melankolis. Mereka beriman kepada Allah yang benar dengan cara-cara yang tidak manusiawi. Mereka mengklaim sebagai pembela Allah, padahal membunuh manusia. Orang-orang itu serupa dengan Ahab yang terjebak dalam otoritas dan politik kekuasaan yang membutakan matanya, sehingga ia tidak mampu melihat dengan benar mana Allah yang benar dan harus disembah, dan mana Allah yang tidak benar dan tidak harus disembah. Saudara-saudari yang terkasih, kita belajar berdoa secara baik dan benar dari Elia dan Maria, sehingga dapat bertindak dengan baik dan benar pula
dalam mewujudkan cita-cita hidup bersama sebagai satu keluarga Kristiani. Kita mendoakan apa yang kita kerjakan dan mengerjakan apa yang kita doakan. Kita belajar dari pengalaman bangsa Israel untuk tidak mendua hati dalam beriman dan dalam beribadat, menolak dengan keras praktik-praktik sinkretisme agama dan bersikap kritis terhadap modernisme dan tawaran-tawarannya seperti hedonisme, materialisme, dan konsumerisme yang merupakan representan paling meyakinkan dari Baal modern. Maria, awan kecil yang timbul dari laut, selalu mendampingi kita, asalkan kita meneladani kerendahan hatinya di hadapan Allah. Semoga